Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, puji Tuhan kita diberkati sehingga kita boleh ketemu dalam kebaktian kita pada hari ini. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, Minggu tanggal 31 Juli 2022, tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, topik khotbah kita bicara tentang hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas beda dengan hikmat duniawi. Hikmat dari manusia sendiri. Dan itulah yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Siapakah sebenarnya manusia? Manusia adalah ciptaan, bukan pencipta. Dia adalah makhluk, bukan khalik. Manusia adalah terbatas, beda dengan penciptanya yang tidak ada batas kekuasaannya. Alfa dan Omega yang abadi dan yang selama-lamanya. Siapakah manusia? Sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang diberi kuasa untuk mengelola bumi ini. Makhluk yang diberi untuk mengembangkan apa yang dia butuhkan dari tanah, dari bumi ini. Adam itu adalah manusia yang mengelola bumi ini. Dia boleh mengelola apa yang ada, pepohonan, tumbuhan, bahkan juga yang ada di bawah bumi, barang tambang dan lain-lain. Dia boleh membangun, dia boleh melaksanakan apa yang baik dan berguna. Tetapi sayang, terkadang manusia yang membangun itu membangun sesuatu untuk dilihat orang lain. Orang di Babel itu punya kemampuan untuk membangun dan juga ada tekniknya, ada juga kemampuannya untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Mereka membangun, tetapi mereka berkata, marilah kita membangun menara setinggi langit. Untuk apa? Supaya nama kita dikenal orang, supaya nama kita menjadi sebutan manusia yang lain. Kesombongan dan kecongkakan melatar belakangi pembangunan daripada menara atau tower itu. Saudara, di mana ada kekacauan itu, disitulah terjadi keributan antar sesama. Dan itulah akhir daripada pembangunan di menara Babel tadi. Saudara, manusia diizinkan untuk mengembangkan sesuatu demi untuk kebahagiaannya. Tetapi terkadang dari pengelolaan manusia justru terkadang menjadi ancaman bagi manusia yang lain. Kita lihat umpamanya,
Tuhan memberikan kemampuan untuk membangun pesawat terbang bagi orang-orang yang cerdas dan pintar. Tetapi di pihak lain juga bukan hanya pesawat terbang sebagai alat transportasi, tapi diciptakan juga pesawat tempur untuk menghancurkan manusia atau bangsa di bumi ini. Atom diciptakan. Atom itu berguna untuk kepentingan manusia, untuk hidup, untuk kesehatan manusia. Tetapi sayang, oleh manusia yang lain, oleh kelompok yang lain, atom itu dipakai untuk menciptakan bom atom, dan itu dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan puluhan ribu orang mati seketika. Orang-orang mau menguasai. Dan kalau tidak ada aturan hukum, mereka boleh menguasai orang yang lain. Homo homini lupus, manusia yang satu boleh menjadi seperti serigala yang menerkam manusia-manusia yang lain. Pengusaha yang satu boleh juga melenyapkan pengusaha-pengusaha kecil yang lain. Saudara yang kekasih, dari cerita Alkitab kita tahu bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu terkadang memiliki iri hati dan dengki terhadap yang lain. Dan itulah yang terjadi antara Kain dan Habel. Walaupun bersaudara, tetapi Kain membunuh Habel karena rasa dengki dan iri hati itu. Saudara, marilah kita lihat apa yang dipesankan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Ada dua pesan untuk kita pada kesempatan ini. Yang pertama, mari belajarlah, carilah ilmu, tetapi juga kamu harus berhikmat. Mari belajar, cari ilmu, tetapi harus berhikmat. Semua kita mengerti, orang tua yang baik selalu berupaya untuk menyekolahkan anaknya dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Dia bekerja untuk mencari kebutuhan untuk anaknya. Dia bahkan kadang-kadang rela untuk menjual asetnya, entah itu tanah, ladang, atau sawah, atau rumah, dijual untuk membayar atau memenuhi kepentingan daripada anaknya yang menuntut ilmu sampai perguruan tinggi. Itu tidak salah. Tetapi harus kita ingat bahwa ilmu, titel, kesarjanaan tidak menjamin kualitas daripada seseorang. Yang penting sebenarnya dalam hidup ini, di samping belajar supaya pintar, punya kesarjanaan, dia harus mampu mengelola dirinya sendiri, mengembangkan bakatnya sendiri, mengembangkan keterampilannya, dan dengan demikian dia akan dihargai dan dihormati orang, bahkan dipekerjakan dan diberi upah yang tinggi. Ilmu ansih kalau tidak disertai oleh keterampilan membuat orang menjadi pengangguran dan terpaksa mengambil pekerjaan yang sebenarnya di bawah daripada titel yang dia miliki. Tapi itu kenyataan. Saudara yang terkasih, marilah kita belajar, suruhlah anak-anak kita belajar menuntut ilmu, dan dengan ilmu itu dia mengembangkan dirinya sendiri. Orang yang pintar itu berhikmat. Jadi kita bicara di sini bukan hanya soal ilmu untuk pintar, tapi kita bicara juga orang yang pintar itu harus berhikmat. Hikmat yang dari atas, bukan dari dunia ini. Salomo, raja yang masih muda, menantu daripada Raja Fir'aun, tetapi dia tidak tergantung kepada hubungan ke famili atau kekeluargaan itu. Dia mencari hikmat, dan dia sadar bahwa dia sebagai raja yang masih muda umurnya dan belum berpengalaman,
dia pergi ke Gibeon dan di sana dia minta hikmat dari Tuhan. Berilah aku hikmat ya Tuhan, supaya aku dapat memimpin bangsa yang besar ini, supaya aku dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan Tuhan senang dengan permintaan Salomo itu, dan jadilah dia menjadi raja yang berhikmat. Contoh yang pertama yang melekat dengan peristiwa hikmat ini, pada suatu ketika datanglah dua orang perempuan yang berebut akan seorang bayi, karena satu bayi yang lain sudah meninggal. Mereka berebut akan bayi itu, dan apa yang dilakukan oleh Salomo, pada waktu itu belum ada tes DNA untuk menentukan siapa ibunya yang asli. Tetapi hikmat dari Salomo itu membuat dia bersikap demikian. Baik, ibu yang berdua, saya akan mengambil pedang, saya akan membelah anak ini, sebagian untuk kamu, sebagian untuk yang lain. Dan satu orang dari ibu itu berkata, jangan tuanku raja, kalau demikian demi anak ini berilah dia kepada ibu yang satu ini. Dan hikmat yang dari atas itu memampukan Salomo untuk melihat ibu yang melarang untuk membela dua itulah ibu asli daripada bayi itu. Saudara, hikmat menyelesaikan persoalan, hikmat menyelesaikan perkara, dan semua orang senang. Itulah apa kita lihat dalam kitab Kejadian satu Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 22. Saudara, kita lihat pesan yang kedua, mintalah dari Tuhan untuk diberikan hikmat kepadamu. Mintalah dari Tuhan untuk Tuhan memberikan hikmat kepadamu. Hidup ini, saudaraku yang terkasih, tidak gampang. Selalu ada liku-liku di dalamnya. Up and down kehidupan ada, terjadi dan dialami setiap manusia. Ada suka dan duka. Ada juga laba dan juga rugi. Ada juga senang, ada juga ketidaksenangan kita dalam mengalami kehidupan ini. Bujukan, godaan yang sepertinya menguntungkan, tetapi akhirnya terbukti bahwa itu merupakan tipuan. Kita lihat dari layar kaca televisi bagaimana banyak orang tertipu oleh karena keahlian daripada seseorang, seolah-olah yang menggambarkan keuntungan masa depan, tapi sebenarnya semuanya itu hanya tipuan belaka. Ada usaha meminta kita untuk memberi uang untuk membeli lahan, tetapi ternyata lahan itu tidak ada, alias lahan yang membuat kita kecewa. Saudara, orang berhikmat itu tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Tidak akan menipu, tidak akan menjual sesuatu tetapi tidak dapat dibuktikan. Orang yang berhikmat itu dia lemah lembut. Tapi lemah lembut bukan berarti dia gampang ditarik ke kiri atau ke kanan. Orang yang berhikmat itu lemah lembut tapi tegas. Dia dapat memberikan hal yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Orang yang berhikmat dari atas itu tidak ada iri hati dan dia merendahkan diri. Dia manusia yang bermartabat dan mau bekerja untuk kepentingannya sendiri dan juga untuk kebaikan orang lain. Orang yang berhikmat dari atas itu tidak sombong dan dia tulus, rendah hati, dan juga berwibawa. Itu dapat kita lihat pada ayat 13 sampai 14. Dan sangat indah sekali bila kita semua yang mendengarkan khotbah ini menjadi orang yang berhikmat dari atas.
sehingga kita mampu menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan orang yang lain. We are different. Aku beda dengan manusia-manusia yang itu. Aku beda karena aku berhikmat. Dan hikmat itu datang dari atas. Dari atas berarti Roh Kudus Tuhan itu menuntun aku sehingga aku berhikmat dalam hidupku di dunia ini. Dalam hati kita, Roh itu membimbing, menuntun kita seperti seorang ibu menuntun anaknya supaya jangan tersesat. Demikianlah Roh Kudus itu menuntun kita dalam hidup ini supaya kita berhikmat, dapat membedakan yang benar dan yang salah. Saudaraku yang kekasih, karena Roh itu, maka kita boleh berdoa kepada Tuhan dan kita dapat berkata, "Ya Abba, ya Bapa." Dan kita lanjutkan apa-apa yang kita mintakan, yang kita butuhkan dalam doa kita. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Dengan Roh Kudus itu, kita dimampukan untuk melaksanakan 9 hal. 9 hal. Apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu? Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya sebutkan satu persatu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 hal yang dihasilkan atau menjadi buah-buah Roh itu, dan itu nampak dalam diri orang yang mendapat hikmat yang dari atas. Dia lemah lembut, dia bersukacita, mampu menguasai diri, dan juga dia sabar, murah hati, dan ada di situ unsur kesetiaan dan kebaikan. Semoga firman ini menolong kita untuk mengerti hidup ini. Mintalah hikmat yang dari atas supaya Anda boleh melihat perjalanan hidup ini. Anda boleh melihat apa yang baik dan apa yang benar. Anda boleh melaksanakan tugas untuk kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Berikanlah kami hikmat yang dari atas itu. Oleh Roh Kudus itu menuntun kami, hati pikiran kami, langkah perjalanan kami. Biarlah juga anak-anak kami boleh belajar menuntut ilmu sampai yang setinggi-tingginya. Tapi ingatkan juga dia dan kami supaya anak-anak kami juga menjadi orang yang berdoa minta Roh Kudus sehingga mereka menjadi sarjana yang berhikmat, yang terampil dan berguna untuk perusahaan, untuk yayasan-yayasan, untuk pekerjaan-pekerjaannya hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan negara ini untuk membawa semua warganya ke dalam taraf ekonomi, level kehidupan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi. Mampukan juga usaha-usaha untuk menolong manusia yang masih terpapar oleh COVID ini, yang disebutkan juga dengan varian-varian yang baru itu. Mampukan mereka supaya sehat, dan juga mereka-mereka yang dilayani boleh menjadi sehat. Tuhan, itulah doa kami yang kami naikkan dalam nama yang satu, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara sekalian. Amin.